Sok, saya tahu saya ngagiling kata ya. Giling. Mang di mana? Kalewang. Oke. Dua kali sih. Ada yang lemah. Wartawan ya gimana? Tujuan apa? Ini yang paling tentang harga kedai, kedua demo produksi kami naikkan harga kedua. Tanya Bahan baku susahnya naikkan harga. Bangun, tambahkan siapa? Kang Pan. Kang, gimana kan sekarang harga kedelai ya terus berangkat naik. Kang sebagai yang menentukan bahan bakar, ini seperti apa nih menyiapkan ini? Ya kita tergendala sama kenaikan harga yang terus melambung dari angka 7.000 sampai sekarang ada yang 11.000, ada yang 18.000. Ya intinya naik 57%.
Sedangkan kita di pasaran itu naik untuk 30% aja susah gitu. Ditambah sekarang kan kondisi Covid, jadi pembeli agak-agak menurun sampai 50% pembeli. Tapi produksinya gimana? Eh, Produksi gimana maksudnya? Harian sekarang Oh. proses produksinya terkendala nggak? Ya iya terkendala, sekarang udah harga kacang melambung tinggi, pasaran sepi, otomatis kan omset menurun gitu. Ya sampai 50% lah menurunnya. Kalau normalnya kan memproduksi dari jam berapa atau jam berapa nih? Kalau normal produksi start misalkan jam 6 sore, jam 8, jam 9 beres, jam 11 langsung pasar. Kalau sekarang kan berhubung menurun drastis omsetnya jadi 50%, paling sekarang jam 6 start, jam 3, jam 4 udah beres. Itu cuma berapa jam sih? Ya sekitar 7 jam lah, 7 jam 8 jam. 8 jam lah. Berarti benar-benar memangkas ini produksi juga ya? Iya. Untuk menyiasati nih harga, misalkan itu ukuran atau di pekerja atau gimana? Ya untuk sekarang mungkin kalau tahu sih untuk yang ukuran besar kita sih bisa aja ya menyiasatinya dengan merubah ukuran dari misalkan ukuran agak gede bisa dirubah ke yang paling agak kecil. Tapi kalau untuk khusus untuk fermentasi kan masih ada tahu yang kecil yang harga jualnya Rp200, 2.000 per bungkus. Nah itu yang susahnya. Kalau udah kecil mau dikecilin lagi mau segede apa gitu. Oh, berarti ukuran tetap ya. Kalau harganya sendiri dinaikin atau gimana? Ya jujur aja justru itu kendalanya kita sebagai pengrajin tahu dan tempe itu di pasaran sulit untuk menaikkan harga gitu. Sedangkan sekarang bahan baku itu naik sampai 56%. Nah, satunya berarti susah ya. Iya. Berarti salah satu harapannya pemerintah bagaimana? Untuk harapannya sendiri biar Ya harapan saya sih istilahnya pemerintah dengan cepat menangani istilahnya sekarang kan di musim pandemi ini moga aja cepat-cepat berakhir dan bisa melihat keresahan-keresahan kita sebagai pengrajin tahu dan tempe khususnya untuk harga tahu dan tempe mohon dinormalkan kembali. Oh ya solusi Oh ya solusinya pasti pertama ya adalah sedikit-sedikit kenaikan tapi nggak 100%. Kan menyiasati solusinya seperti apa kan biar terproduksi jualan. Kalau untuk menyiasati kita biar cepat produksi lancar kan meskipun produksi dikurangin ya adalah beberapa persen yang harganya dinaikkan tapi nggak 100%. Contohnya kalau misalkan sekarang yang beli misalkan 100 bungkus mau naik susah kan, daripada hilang mendingan udah harga standar. Kalau yang belinya 1 bungkus 2 bungkus ya mau nggak mau dinaikin gitu harganya. Satuan yang dinaikin. Iya, kalau grosir ya bertahan lah gitu. Harapannya sendiri kan dari harapannya Harapan saya ya cepet-cepet keadaan pulih kembali, harga-harga bahan pokok khususnya untuk kacang kedelai bisa cepat normal kembali lah, anak-anak bisa sekolah, omset kita bisa kembali lagi gitu. Oh iya. Kalau untuk tindakan dan reaksi kita sebagai pengrajin tahu dan tempe khusus nasional akan menggelar libur mogok produksi dan libur berjualan dari tanggal 29 hari Sabtu sampai tanggal 30 hari Minggu supaya kita diperhatikan oleh pemerintah dan juga konsumen bisa tahu betapa gawatnya harga kacang di Indonesia gitu. Jangan sampai kita terus produksi tapi malah gotong royong gitu, nggak ada hasil. Kayaknya
Sama Evan. Kang, sekarang kan ada menjam untuk abang sebagai pengusaha kaum tempe di Kang. Buka master sama yang Oh. jelas. Ya, ya. Iya, siap. Kan, Ya. kan ini mengingat kan sekarang terus melonjak itu siapa menyiapkan? Ya kalau untuk menyiasatinya sih kita ada beberapa orang sih ya dari konsumen yang kita naikin harganya, ada juga yang enggak gitu. Tapi kalau misalkan sekarang dinaikin semua, misalkan 100% itu akan susah. Jadi kalau ukuran tetap aja ya Kang. Kalau ukuran sih dari ukuran yang besar kita masih bisa menyiasatinya diperkecil gitu. Nah kalau misalkan ukuran yang kecil khususnya untuk di daerah Tasik kan masih ada tahu yang 200, itu bingung untuk menyiasatinya gitu. Terus untuk harganya sendiri emang berapa sih Kang untuk satu ini? Ada yang paling kecil 200.000 200 perak, berarti perbungkusnya 2.000, ada yang 3.000, ada yang 4.000. Kang sekarang nih untuk kalau normal nih produksi kira-kira berapa persen ya Kang? Untuk produksi kalau normalnya itu saya kan bisa nyampe 4 kintal 5 kintal. Kalau sekarang dengan harga kacang yang melambung tinggi ditambah lagi pasaran sepi, saya itu omset bisa menurun sampai 50%, 60%. Berarti produksi juga banyak berhentinya ya Kang? Iya, ya kalau sampai berhenti sih enggak, cuman kita dikurangin lah gitu. Jam kerjanya dari istilahnya setar jam 6 bisa nyampe jam 6 sore, bisa nyampe jam 8, jam 9 pagi. Kalau sekarang paling setar jam 6, beres jam 3, jam 4 pagi gitu. Kan melihat ini katanya akan ada mogok nasional nih Kang pengusaha tahu tempe. Ini seperti apa nih? Oh iya, kemarin kan sudah ada hasil keputusan dari Bandung gitu untuk rapat dari perwakilan masing-masing daerah. Kalau untuk khusus Kota Tasik itu akan digelar tanggal 29 sampai 30 hari Sabtu dan Minggu. Gitu. Tujuannya untuk meminta pemerintah cepat ambil tindakan menangani harga kacang kedelai yang terus naik gitu. Di samping itu juga kita mengenalkan betapa daruratnya harga kacang, sehingga ntar kalau misalkan sudah berjualan kembali harga naik sekitaran 30% lagi. Nah, untuk harapannya sendiri nih Kang, seperti apa nih Kang ke depannya Kang? Kalau harapan saya ya pemerintah cepet-cepet lah ngambil tindakan gitu, khususnya untuk bahan-bahan pokok kacang kedelai. Kita sebagai pengrajin tahu tempe sangat benar-benar memberatkan gitu. Sekarang dengan harga yang naik sampai 57%, sedangkan penjualan itu naik 30% aja susah gitu. Jadi ingin cepat-cepat ditindak lah gitu. Harga normal kedelai per bulan September saya 7.000, kesini naik sampai sekarang 11.000 untuk wilayah Tasikmalaya per kilo, naiknya sampai 57%. Iya. Hanya satu nama nggak ada Susah, emang susah, benar-benar susah. Ya untuk konsumsi pasien aja ya deh. Oh, ayah keluar. Kemarin Abi sampaikan ke Sari Pakan. untuk didistribusikan kemana aja? Kalau produk yang saya miliki itu alhamdulillah yang konsumen yang dari saya tuh ada yang dari Pangandaran, ada yang dari Banjarsari, ada yang dari Ciamis, ada juga yang dari Kabupaten Karang, Kabupaten Tasik. Untuk wilayah ini
iya Kayak anak timur. pasti itu. Ya.